Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh dan soleha? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita belajar di KD 3.4 memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik dapat memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rasul-rasul yang membawa ajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama, makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia supaya dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya wajib. Apabila kita mengingkari kitab Allah, sama pula artinya kita mengingkari kepada Rasulullah, para malaikat, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengakui Islam tetapi mengingkari iman kepada kitab-kitab Allah termasuk murtad. Kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Allah menurunkan kitab-kitab sucinya ada 4. Pertama, Taurat. Kedua, Zabur. Ketiga, Injil. Dan yang keempat, Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mendapat petunjuk dari Allah.
Yang kedua, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ganjaran, seperti mendapat pahala. Yang ketiga, akan mendapat kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, memberikan kemantapan dalam menjalani keislaman. Yang kelima, dapat terlepas dari kesesatan. Yang keenam, menjadikan manusia tidak kesulitan, kehidupan manusia menjadi aman, tentram, damai, dan sejahtera. Yang terakhir, mendapat ilmu pengetahuan yang luas. Nah, adapun kesimpulan pembelajaran hari ini adalah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyunya kepada para rasul yang termuat di dalam kitab-kitabnya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan isi pokok dari semua kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sama, yaitu bertauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran memiliki keistimewaan dibanding kitab-kitab yang lainnya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dan bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.